Jumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Di kuliah ini di video ini kita akan membahas tentang survei KAP atau survei PSP, yakni survei pengetahuan, sikap, dan perilaku, atau dari bahasa asalnya Knowledge, Attitude, and Practice Survey. Jadi video ini digunakan untuk mata kuliah studi penggunaan obat di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Dan ya, betul seperti apa yang Anda duga, video penjelasan materi ini akan terbagi menjadi 4 video, dan mari kita lihat apa saja yang akan kita bahas di 4 seri video tersebut. Yang pertama adalah tentang apa itu survei KAP, ya, tentang definisi dan skopnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masing-masing unsur domain dari survei tersebut, yakni knowledge, attitude, and practice. Baik, langsung kita beranjak ke penjelasan tentang apa itu survei KAP. Survei KAP itu pada umumnya merupakan menggunakan metode kuantitatif, ya, yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pengetahuan, sikap, perilaku, ya, atau kadang-kadang juga persepsi, ya. Jadi knowledge, attitude, and perception survey. Jadi digunakan untuk mengumpulkan itu dengan topik yang mungkin umum atau topik yang mungkin spesifik gitu, misalnya tentang perilaku penyimpanan obat, perilaku pembuangan obat, dan lain sebagainya. Kemudian di kelompok populasi tertentu, misalnya di kelompok para lansia, di kelompok mahasiswa, di kelompok macam-macam, ya. Jadi ini biasa digunakan seperti itu. Nah, survei KAP ini juga kadang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, ya, dan atau kadang juga mix gitu, yang umumnya digunakan dengan ditempuh dengan cara focus group discussion, ya, cara yang umum untuk metode kualitatif, dan juga in-depth interview, ya, jadi wawancara yang mendalam gitu, ya, membaca beberapa subjek. Nah, ingat bedanya metode kuantitatif dan kualitatif. Biasanya kalau kuantitatif kita inginnya memperoleh responden yang banyak, tapi kalau kualitatif itu kita lebih subjeknya sedikit tidak apa-apa, ya, partisipan sedikit tidak apa-apa, tapi kita bisa menggali permasalahan atau topik yang ingin kita kaji sampai mendalam gitu, ya. Sedangkan biasanya yang kuantitatif itu relatif kurang mendalam gitu, ya. Baik, survei KAP ini mulai muncul tahun 50-an di bidang family planning sama population research, dan ya ini masih digunakan dan populer sampai sekarang. Biasanya digunakan untuk lembaga-lembaga semacam lembaga swadaya masyarakat atau governmental organization, NGOs, untuk misalnya melakukan project di suatu tempat begitu, untuk awal mulai project apa kira-kira untuk eksplorasi begitu, bisa menggunakan ini juga. Baik, kemudian ya riset yang menggunakan ini selama satu dekade terakhir cenderung meningkat, dan di salah satu database indexing yang umumnya kita kenal di bidang kesehatan, PubMed, ya, itu sejak tahun 2013 kurang lebih 1000-an hasil penelitian KAP ini di survei KAP dipublish, ya, di sana atau terindeks di sana gitu, ya. 1000 per tahun, ya, tiap tahun. Jadi Anda bisa bayangkan jumlahnya, ya, meskipun kalau dibandingkan dengan metode yang lain mungkin relatif kecil gitu, ya, tapi saya kira itu juga jumlah yang relatif lumayan lah gitu, ya. Kemudian metode ini juga digunakan di area kita di farmasi, di bidang sosial administratif farmasi. Jadi seringkali ada salah paham begini, karena kita melakukan survei ini kemudian kita dianggap melakukan survei kualitatif, ya, padahal ini sebenarnya adalah umumnya dilakukan dengan survei kuantitatif, ya, meskipun bisa mix dengan metode kualitatif juga, atau bahkan entirely kualitatif juga bisa, ya. Harus dibedakan antara itu semua. Jadi kemudian ada beberapa alasan yang membuat survei KAP ini menarik, ya. Paling tidak ada 8 alasan, ya, yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama,
desain kuesionernya, desain instrumennya itu relatif lebih mudah karena domainnya sudah jelas, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Kemudian ada pattern tertentu yang digunakan untuk membuat pola pertanyaan dan pilihan jawaban. Misalnya di domain pengetahuan, maka pertanyaannya di sana berupa untuk melihat sejauh mana pengetahuan seseorang tentang topik tertentu. Misalnya topik tentang vaksinasi. Apakah seseorang tahu kalau vaksinasi itu digunakan untuk mencegah penyakit infeksi? Atau jangan-jangan taunya malah digunakan untuk mencegah penyakit apa saja? Nah, kemudian itu bisa digunakan untuk melihat pengetahuan. Pilihan jawabannya ya tidak tahu, atau cuma ya tidak saja, dan seterusnya. Biasanya ada mazhab yang senang ya tidak tahu karena memberi kesempatan kepada partisipan untuk memilih tidak tahu, berarti dengan nilai yang 0 sama dengan nilai yang salah ya. Tapi di situ ada kesempatan untuk bilang jujur kalau tidak tahu. Kalau cuma 2 pilihan ya tidak, biasanya orang dipaksa untuk memilih ya atau tidak, padahal belum tentu dia tahu tentang itu misalnya. Nah, seperti itu. Atau pertanyaan pilihan jawabannya bisa benar, salah, tidak tahu, dan lain sebagainya. Pada umumnya ya terbatas itu sih. Kemudian tentang attitude misalnya biasanya dibuat sebagai Likert scale, kemudian praktis juga bisa dibuat Likert scale, atau mungkin pilihan jawaban close ended dan lain sebagainya. Jadi relatif lebih mudah untuk membuat ada pola tertentu yang bisa diikuti untuk membuat alat atau instrumen surveinya. Yang kedua, datanya bisa dikuantifikasi karena pada umumnya ya tergantung sih ya. Kalau misalnya memang ini dilakukan dengan metode kuantitatif, maka ya kita cari yang ini gitu yang sudah dikuantifikasi. Kemudian interpretasi dari hasil juga relatif mudah dan biasanya dibantu oleh kuantifikasi itu, misalnya ternyata pengetahuannya relatif tinggi atau rendah atau sedang dan lain sebagainya. Sikapnya apakah cenderung ke sikap yang kita inginkan atau cenderung sikap ke yang berlawanan dengan yang kita inginkan atau yang pada umumnya terjadi atau mengikuti mungkin kaidah-kaidah kesehatan dan lain sebagainya. Apakah prakteknya selama ini sudah relatif benar atau tidak, atau mungkin dari situ bisa ditemukan praktek-praktek yang secara lokal mungkin unik, dan lain sebagainya. Kemudian juga resultnya concise, singkat padat begitu ya, tidak perlu beradah kemana-mana. Walaupun juga sebenarnya kalau misalnya analisis statistik yang dilakukan analisis deskriptif gitu ya untuk satu masing-masing domain itu, atau mungkin analisis per pertanyaan misalnya ketika dibedakan dihubungkan dengan karakteristik sosiodemografi tertentu gitu. Kemudian dikatakan bahwa survei KAP ini relatif mudah untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih luas begitu ya. Terutama juga ini ada hubungannya dengan bahwa dia bisa menjadi alat untuk komparasi di populasi yang berbeda atau biasanya di culture yang berbeda gitu. Jadi kalau kita sudah mengembangkan satu instrumen di satu populasi, kita bisa mencobakannya juga atau mencari target partisipan di populasi yang berbeda ya. Misal pengetahuan tentang vaksin di kalangan anak SD, SMP, SMA, orang dewasa, lansia dan seterusnya. Ketika kita menarget ke satu kelompok begitu di usia sekolah SD sampai SMP ya, pasti jauh sekali ya ininya. Nah, ketika kita punya instrumen itu, kita bisa juga taruh di tempat lain, atau misalnya di satu daerah etnis tertentu, kita bisa juga bawa itu ke etnis yang lain, jelas dengan adaptasi, penyesuaian, translasi bahasa dan lain sebagainya. Mungkin istilah di sini dikenal apa, di sana dikenal apa, itu bisa digunakan. Kemudian implementasinya juga relatif lebih cepat karena surveinya biasanya tidak terlalu berbelit-belit untuk memahami pertanyaan gitu ya. Pertanyaannya jadi relatif lebih cepat untuk mengumpulkan data. Kemudian jika perlu digunakan surveyors untuk trainingnya juga tidak begitu cepat, karena paling tidak surveyors itu gampang untuk mengetahui bahwa oh iya pertanyaan yang ini tuh ada di domain
pengetahuan misalnya, pertanyaan ini di domain sikap, maka ya relatif lebih gampang karena desainnya sendiri memang gampang. Baik, ini adalah referensi yang saya pakai, ada 3. Ini dari Slides Carnivore dan Unsplash, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selanjutnya di video selanjutnya kita akan membahas tentang pengetahuan. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga berguna.